Halo Dayana, Bali dan Indonesia. Selamat datang di podcast Lascaria, semangat berdiskusi Selasa Berbudaya dari Kementerian Kebudayaan BEM Universitas Udayana. Bersama saya tentunya Niputu Nanda Kebayansari akan menemani kalian di podcast kali ini. Sekedar informasi nih guys, kegiatan Lascaria ini adalah salah satu program kerja dari Kementerian Kebudayaan BEM Universitas Udayana, di mana bentuk kegiatannya adalah bentuk kegiatan diskusi secara terbuka yang membahas isu atau topik tentang kebudayaan dan juga menghadirkan tokoh-tokoh budayawan. Sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan secara langsung loh guys, tapi karena adanya wabah COVID-19 menyebabkan kegiatan ini hadir dengan wajah baru melalui podcast. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas topik yang gak jauh-jauh banget dari COVID-19, namun akan lebih mengarah ke bidang budayanya. Kali ini kita akan membahas mengenai wacana kebijakan pemerintah yang sebelumnya direncanakan bagi masyarakat Bali untuk melaksanakan Nyepi Eka Brata selama 3 hari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sipeng. Dan seperti yang kita ketahui, kebijakan tersebut resmi dibatalkan. Meskipun telah resmi dibatalkan, kami dari BEM Universitas Udayana beberapa hari yang lalu melakukan polling melalui Instagram BEM Universitas Udayana terkait topik ini. Dan ternyata guys, hasilnya polling ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa dan masyarakat yang belum mengetahui apa itu Sipeng, dan ketertarikan terhadap topik ini dapat dilihat dari banyaknya partisipan yang memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang telah kami sediakan sebelumnya di Instagram BEM Udayana. Oke teman-teman, oleh karena itu pada podcast kali ini kami sudah merangkum seluruh pertanyaan dari partisipan dan pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab dan dibahas oleh pembicara kita pada kali ini. Gimana nih guys, apakah kalian masih penasaran soal Sipeng? Mungkin teman-teman udah pada bertanya ya, Sipeng itu apa sih sebenarnya dan kayak gimana sih gambarannya atau mekanisme seperti apa? Untuk itu teman-teman, untuk menggali rasa penasaran kalian, kali ini kita akan membahas dengan seorang bintang tamu spesial. Kita akan menghadirkan bintang tamu spesial yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yaitu Bapak Putu Eka Gunayasa, SSM Hum. Sebelumnya, halo Bapak. Halo Nanda. Selamat pagi. Selamat pagi Nanda. Baik Pak, semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya Bapak ya. Iya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengadaan Nyepi Sipeng nih Pak di Bali. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih. Dan biar lebih akrab nih, saya manggil apa nih Pak? Panggil Beli aja lah. Oh Beli ya, Beli itu artinya kakak kalau dalam bahasa Indonesia. Beli Guna aja. Oke, saya akan panggil Beli Guna aja ya. Iya. Oke, sebelumnya Beli Guna apa aja sih kesibukannya selama di rumah aja nih? Ya, jadi tugas utama sebagai seorang pengajar di program Studi Sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana adalah mengajar. Kebetulan saya mendapatkan 2 mata kuliah yaitu Semantik Bahasa Bali dan Sosiolinguistik. Jadi aktivitasnya mengajar 2 mata kuliah itu. Nah di samping itu karena wabah pandemi COVID-19 ini, jadi saya punya banyak waktu untuk riset atau menulis gitu. Jadi karena tidak bisa keluar, alangkah bagusnya kalau kita ke dalam, dan cara masuknya adalah membaca dan menulis. Iya. Sekiranya karya apa sih yang Bapak tulis itu dan apa yang Bapak baca? Iya, sekarang ini saya sedang berminat untuk meneliti teks-teks Brata di Bali dalam konteks sastra Jawa kuno dan sastra Bali gitu. Jadi ada begitu banyak teks-teks yang mewacanakan tentang Brata. Brata itu sesungguhnya bermakna janji diri. Nah, tapi kemudian di titik tertentu Brata juga berarti pantangan atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu, termasuk juga memakan makanan tertentu. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini memiliki keterkaitan dengan apa yang saya teliti sesungguhnya, karena Sipeng itu barangkali
terinspirasi dari catur berata penyepian yang kita lakukan saban 1 tahun sekali di Bali. Oke, sangat menarik sekali ya. Walaupun di rumah aja, kita harus tetap produktif ya, Beliguna. Iya. Oke, Beliguna, pada pagi hari ini kita akan berbincang santai aja ya. Ya. Sekaligus memberikan informasi untuk rekan-rekan di rumah, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan pendengar terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Gitu. Oke deh, Beliguna. Di sini kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan Sipeng atau Nyepi Eka Brata di Bali ini. Nah, sebelumnya kan ada wacana tuh, gimana katanya pemerintah akan dilaksanakan Nyepi Eka Brata atau Sipeng ini di Bali dengan tujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 selama 3 hari nih. Ya kan, benar nggak, Beliguna? Benar. Ya. Tapi pada akhirnya pemerintah membatalkan kembali, Beliguna. Nah, sekiranya itu seperti apa sih? Kenapa sih pemerintah wacananya akan melaksanakan Nyepi Eka Brata dan akhirnya membatalkan? Apa sih yang melatar belakangi sebenarnya, Beliguna? Iya, kita perlu pertama-tama memaknai dengan jelas ya, Sipeng itu dalam bahasa Bali sama dengan sepi dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, gagasannya ini gagasan yang relatif baru seperti itu, karena kalau kita mengacu pada literatur-literatur yang ada seperti Sundarigama dan Sangyang Aji Swamandala sebagai 2 pustaka yang banyak membicarakan mengenai persoalan nyepi dalam tautannya dengan pelaksanaan Tawur Agung Sasih Kesange, itu tidak disebutkan ada Sipeng yang Eka Brata begitu. Jadi istilah Sipeng ini adalah satu istilah yang baru dikeluarkan oleh Ketua Majelis Agung Desa Pekraman Provinsi Bali kala itu sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 gitu. Hanya sayangnya gagasan ini menjadi sangat prematur begitu untuk digulirkan sebagai salah satu upaya penanganan merebaknya wabah COVID-19 ini di Bali gitu. Nah, keprematuran ini bisa kita lihat satu dari aspek filosofis dan yang kedua dari aspek teknis begitu. Nah, secara filosofis kalau kita mengacu pada 2 pustaka yang saya sebutkan tadi, yaitu Sangyang Aji Swamandala dan Sundarigama sebagai pustaka yang memuat pelaksanaan hari suci Nyepi, di sana tidak ada istilah nyipeng dan pelaksanaan beratanya hanya satu. Biasanya kalau nyepi itu kita melaksanakan catur berata penyepian. Nah, kapan dilaksanakan? Momentumnya adalah pergantian dari Sasih Kesange menuju ke Dasa. Tepat pada tilem atau paruh gelap ke 14 itu, ke 15 itu kita melakukan Tawur Agung di Bali, yaitu memberikan persembahan kepada para butakala atau energi destruktif yang sifatnya niskala itu persembahan, sehingga dari buta hita energi yang destruktif menjadi energi yang konstruktif, dari energi yang menghancurkan menjadi energi yang mengharmoniskan. Nah, itu kita laksanakan pada saat tilem Sasih Kesange. Esoknya pada penanggal apisan Sasih Kedasa kita melaksanakan hari suci Nyepi gitu. Nah, dengan cara melakukan catur berata penyepian yang terdiri atas 1, amati geni, tidak boleh menyalakan api. Yang kedua, amati karya, tidak boleh bekerja. Ketiga, amati lelungan, tidak boleh bepergian. Dan yang keempat, amati lelanguan, tidak boleh menikmati keindahan atau sesuatu yang bisa menimbulkan keterpesonaan dan keindahan. Nah, barangkali Ketua Majelis Adat Desa Pekraman Provinsi Bali itu terinspirasi dari Nyepi ini, kemudian mengeluarkan satu alternatif baru untuk mengadakan Sipeng yang tanpa ada tautannya dengan siklus dari Sasih ke Sange menuju ke Dasa. Jadi tidak ada tautannya dengan upacara begitu. Nah, hal inilah yang kemudian mendapatkan penolakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, di tingkat filosofis itu sebabnya, karena tidak ada tautannya dengan satu siklus
bulan di Bali. Yang kedua, tidak ada tautannya dengan satu upacara di Bali begitu. Nah, hal ini yang secara konseptual menyebabkan terjadinya penolakan kemudian. Nah, kedua, di tingkat teknis, wacana nyipeng dengan Eke Brate atau amati lelungan tidak boleh keluar rumah saja yang dilakukan rencananya dari 18, 19, 20 April itu secara teknis belum matang juga gitu. Kalau misalnya kita selama 3 hari tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu kebutuhan hidup sehari-hari kita mesti dicari apa, ya, Pak, ya? Di mana seperti itu. Nah, baik di tingkat filosofis maupun teknis yang masih prematur inilah yang kemudian banyak masyarakat melakukan penolakan gitu. Ada sinyalemen yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk melockdown seperti itu, yang gagasannya digulirkan dari masyarakat adat sendiri. Seperti itu. Hanya persoalannya adalah ini memiliki perbedaan yang signifikan baik di tataran filosofis maupun di tataran teknis. Di samping itu juga keputusan untuk jangankan lockdown wilayah ya, kita melakukan pembatasan sosial skala besar saja itu kan harus menunggu pemerintah pusat yang memiliki kebijakannya. Jadi ada asumsi juga kalau ini diterapkan itu bisa overtaking dan overlapping dengan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, dari keprematuran baik di tingkat gagasan filosofis sampai teknis maupun regulasi inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat Bali menolak kebijakan yang baru diusulkan ini. Oh, seperti itu Bapak. Tapi sebenarnya ini apa penolakannya dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh yang memang sudah mengerti tentang Sipeng ini sendiri, Pak? Apakah masyarakat yang menolak tentang pelaksanaan ini? Ya, perlu kita garis bawahi dulu Nanda, bahwa yang mengusulkan ini adalah, yang menggelontorkan wacana ini sebelumnya adalah Ketua Majelis Adat Provinsi Bali. Jadi bukan pemerintah Provinsi Bali, yang dalam konteks ini adalah gubernur dengan stafnya, bukan itu. Jadi Majelis Adat Provinsi Bali. Nah, yang perlu juga kita ketahui bersama adalah siapa yang melakukan penolakan. Nah, gagasan itu sebenarnya kan disosialisasikan melalui media sosial, Nanda. Nah, yang paling banyak merespons adalah netizen. Ya, masyarakatnya ya, Pak ya, masyarakat Bali akar rumput justru yang di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, masyarakat bisa mudah untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, baik yang mendukung pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah, termasuk yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya kira pemerintah dan termasuk juga dalam konteks ini yang menggelontorkan wacana Sipeng Eke Brate ini adalah Majelis Adat Provinsi Bali juga terbuka atas saran-saran itu. Jadi diakomodasi tanggapan-tanggapan masyarakat akar rumput, sehingga kemudian melalui mekanisme rapat dengan Parisade Hindu Dharma Indonesia yang memiliki otoritas di bidang keagamaan di Bali dan Hindu di Indonesia itu memutuskan bahwa Sipeng Eke Brate ini kemudian urung. Oke, kita lanjut aja nih, Beli Guna. Terkait dengan Sipeng nih, kembali lagi kita berbicara tentang Sipeng. Sebenarnya sebelumnya Sipeng ini pernah nggak sih dilaksanakan di Bali? Dan kalau misalkan memang dilaksanakan, sebenarnya perbedaan Sipeng dengan Nyepi biasa itu seperti apa sih sebenarnya, Beli Guna? Perbedaan yang signifikan deh, seperti apa sebenarnya? Ya, kalau misalnya Nyepi itu jelas sekali ada dasar sastranya gitu yang kita warisi di Bali. Dua di antaranya adalah Sundarigama dan Sanghyang Aji Swamandala. Nah, pelaksanaan Nyepi itu didasarkan atas siklus bulanan yang ada dalam 1 tahun di Bali. Jadi di Bali itu Sasih Kesange itu adalah puncak biasanya terjadinya gering sasab merane gitu, atau ketidakstabilan hubungan antara manusia dengan alam gitu. Nah, kemudian di Tilem Sasih Kesange itu biasanya masyarakat Bali melakukan upacara Tawur Agung gitu, yang biasanya dilaksanakan di perempatan desa. Yang lebih ngetren adalah istilah pengerupukan untuk melakukan itu. Bahkan sekarang kita lebih dominan
bereuforia dengan ogoh-ogoh tinimbang ke esensi taurnya. Taur itu esensinya persembahan kepada buta kala yang energinya destruktif. Kita harmoniskan menjadi buta kita agar alam itu bisa senantiasa mengharmonis hubungannya dengan kita. Nah, itu perbedaan yang signifikan. Kalau si Peng seperti yang dijelaskan oleh Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali tidak memiliki dasar sastra gitu yang diwariskan di masa lampau, sehingga pertanggungjawaban filosofisnya menjadi prematur juga gitu. Hanya kemudian ini dilakukan terkait dengan upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, persoalannya adalah jangan-jangan ini adalah satu strategi agar kalau dilakukan pembatasan sosial skala besar atau bahkan lockdown, pemerintah memiliki tanggung jawab agar menyediakan kebutuhan pokok masyarakat ketika aktivitas keluar itu dibatasi. Nah, jangan-jangan ada motif ke arah sana ketika wacana ini kemudian digulirkan. Karena anggaran menjadi terbatas dan yang lain sebagainya, akhirnya karena keprematuran di tingkat filosofis maupun di tingkat regulasi dan teknis, itu pada akhirnya diurungkan. Demikian Nanda. Jadi memang sumber-sumber sastranya itu juga tidak kuat. Oke, jadi perbedaannya itu pada Nyepi itu ada dasar sastranya, tapi si Peng itu nggak ada ya Pak ya. Beli guna ya. Mohon maaf, maksudnya beli guna nih, kebiasaan bilang Pak karena dosen kan. Lalu gini beli guna, berarti terkait si Peng ini murni untuk mengatasi dan juga memutus penyebaran rantai COVID-19 ini kan, maksudnya pemerintah kan beli guna sekiranya? Sejauh yang saya baca dalam literatur sastra, biasanya kan upacara itu dilakukan karena ada sumber sastranya yang jelas. Nyepi misalnya itu sumber sastranya jelas, yaitu Sundarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala. Sementara ini barangkali ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal untuk melakukan nyepi adat misalnya. Itu ada. Nyepi adat itu misalnya dilaksanakan di daerah Bugbug, Karangasem. Di daerah Satre juga mengadakan nyepi adat. Tapi itu tautannya dengan satu upacara gitu. Ada rentetannya. Nah, sementara si Peng ini adalah gagasan yang digulirkan ketika Bali termasuk juga masyarakat Indonesia dan di dunia menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 gitu. Sehingga saya sepakat untuk hal ini memang Majelis Adat Provinsi Bali termasuk juga pemerintah Provinsi Bali agar tidak menyalahi wewenang itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Lebih bagus alternatifnya sastra-sastra kita sudah memberikan satu solusi sebenarnya apa jalan yang bisa ditempuh untuk menghadapi situasi ini. Jadi kalau misalnya nyepi itu berdasarkan sastra, maka cara untuk menghadapi pandemi 19 ini juga kita bisa serahkan kepada teks-teks sastra kita. Gitu. Ya, oke Beli Guna, berarti dengan kata lain si Peng ini diadakan. Si Peng ini maksudnya ditiadakan ketika COVID ini nggak ada gitu ya, Beli Guna ya? Iya, jadi sebelumnya kan wacana si Peng ini tidak pernah kita dengar. Iya, nggak pernah dengar kan sama sekali. Ini gagasan yang anyar dari catur brata penyepian. Yang 4 itu menjadi satu eke brata, yaitu amati lelungan. Jadi gagasannya memang anyar, mungkin terinspirasi dari Nyepi yang sumber sastranya itu ada pada Sundarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala, mungkin juga terinspirasi pada aktivitas nyepi adat yang dilakukan di sejumlah desa adat. Tapi itu pun ada runtutannya dengan upacara gitu. Sehingga ini memang gagasan yang anyar gitu. Oh, gagasan yang anyar atau baru ya Beli Guna ya. Oke. Lalu selanjutnya di Beli Guna, sebenarnya terkait dengan si Peng ini, apakah dia lebih mengarah pada unsur keagamaan atau kebudayaannya seperti itu Beli Guna sekiranya? Si Peng kembali lagi, kalau si Peng ini kan masih di tataran gagasan ya, belum terrealisasi gitu ya. Jadi ini lebih ke gagasan yang ditransformasikan atau diinspirasi oleh
aktivitas agama dan budaya di Bali. Kalau di Bali kan agama dan budaya itu sebenarnya manunggal dia gitu. Jadi tidak ada batas yang terlalu spesifik antara agama dan kebudayaan. Oleh sebab itu, barangkali gagasan Sipeng ini digelontorkan karena terinspirasi dari aktivitas agama dan aktivitas budaya yang ada di Bali. Oh, seperti itu Bliguna. Oke Bliguna, kita lanjut lagi tentang bahasan kita tentang Sipeng ini nih. Tadi kan sudah dijelaskan di awal tentang pro kontra terjadinya Sipeng itu sendiri Bliguna. Ya. Nah, apakah sebenarnya Sipeng ini dibatalkan bukan hanya karena dari kontra dari masyarakat, tapi juga mengingat pemerintah yang belum siap untuk melaksanakan Sipeng ini sendiri Bliguna. Mengingat kalau misalkan Sipeng ini dilaksanakan sama 3 hari kan, bagaimana dengan mereka yang mendapatkan penghasilan harian seperti berjualan, ojek online dan lain sebagainya. Nah, itu sekiranya bagaimana sebenarnya Bliguna? Iya, keprematuran tadi sudah saya jelaskan itu mulai dari tingkat filosofis, kemudian regulasi, dan yang ketiga itu teknis. Saya menduga ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa kemudian Sipeng ini banyak mendapatkan penolakan, dan dari pemerintah waktu itu yang diketuai satgasnya itu adalah Pak Dewa Indra menyatakan akan mendukung ini. Tetapi catatannya saya kira juga jangankan sampai Sipeng yang meniadakan aktivitas pure selama atau murni selama 3 hari, pembatasan sosial berskala besar saja itu menurut undang-undangnya, peraturan pemerintahnya itu pemerintah mesti menyediakan kebutuhan dasar dari masyarakat gitu, yang berupa makanan dan minuman seperti itu. Nah, ini perlu satu rancangan pemikiran yang besar dan lebih matang saya kira gitu. Jadi kalau kesiapan pemerintah atau Majelis Adat Provinsi Bali yang menggelontorkan gagasan ini juga mengalami masalah di tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat, saya jawab iya, jawabannya iya gitu. Iya. Oke Bliguna, tadi sudah dibahas tentang Sipeng itu dengan Eka Beratanya itu sudah dibatalkan dari pihak pemerintah karena mendapatkan kontra, dan juga seperti yang dijelaskan tadi karena kurang siapnya dari pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun dalam sistematika dan lain sebagainya. Dan sekiranya nih dari sudut pandang seorang budayawan Bliguna, apakah ada tawaran kearifan lokal untuk menghadapi wabah jika dilihat dari sudut pandang seorang budayawan dan sudut pandang sastra sekiranya Bliguna? Iya, jadi menarik sekali kalau seandainya kita mencoba membuka file-file warisan para leluhur kita di masa lampau ya Nan ya. Iya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah Bali sebagai satu geografis dan masyarakatnya baru pertama kali menghadapi wabah gitu? Jawaban yang ditinggalkan atau diwariskan oleh para leluhur kita ternyata tidak gitu. Bali bukan pertama kalinya menghadapi wabah yang kemudian dengan cepat bisa menyebabkan seseorang sakit bahkan meninggal dunia. Warisan-warisan sastra kita, baik yang secara lisan maupun yang secara tertulis, menunjukkan Bali ini memang sudah beberapa kali menghadapi wabah penyakit. Di Bali sendiri kita mengenal kata gering. Iya, bumi gering kan ya, Bliguna ya. Gering. Kemudian ada sasab, ada merana, itu semuanya mengacu pada satu situasi wabah yang kemudian dengan cepat ditularkan dari satu orang ke orang lain, dan kemudian bisa menimbulkan penyakit dan kematian dalam waktu yang cepat begitu. Orang-orang Bali di masa lampau menyebutkan situasi ini dengan bah bedeg itu. Bah bedeg. Ya, bah itu artinya rebah, bedeg itu artinya langit-langit rumah yang biasanya terbuat dari jalinan bambu. Kalau itu rebah biasanya semuanya gitu. Jadi nah, di masa lampau ketika Resi Markandeya akan membangun dan menata peradaban di Pulau Bali, beliau menghadapi wabah juga gitu. Banyak di antara pengikut-pengikut Resi Markandeya ini mengalami mati dengan mendadak gitu kan, karena diserang oleh satu wabah tertentu di masa lampau. Dan nah, ini kemudian menyebabkan Resi Markandeya kembali untuk melakukan tapa brata, sehingga kemudian diketahui bahwa Pulau Bali ini memang agak berbeda dari wilayah-wilayah lainnya.
Nah, ketika Resi Markandeya kembali lagi, maka beliau tahu salah satu cara untuk menghindari wabah penyakit di Bali itu dengan menanam pancadhatu. Itu dilakukan di Pura Besakih. Jadi, di samping ada cara-cara yang bersifat skala atau cara-cara yang kasat mata bisa kita lakukan untuk mencegah satu wabah, di Bali juga seringkali dilakukan dengan jalan-jalan yang niskala gitu. Itu baru satu. Dua, rekaman teks seperti Geguritan Tengah Jimbaran yang dikarang oleh Cokorda Denpasar, Raja Denpasar sekitar abad ke-19 itu menunjukkan di Bali ini pernah ada wabah kolera. Iya, jadi wabah kolera ketika belum ditemukan obatnya itu mematikan masyarakat Bali itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Itu kalau boleh saya bacakan sedikit apa yang dikutip oleh Cokorda Denpasar dalam karyanya itu menyatakan seperti ini. Karya ini menarik untuk para sahabat ketahui karena dalam karya sastra Bali ada satu karya yang berbahasa Melayu gitu. Kutipan teks itu yang memuat tentang wabah di Bali itu menyatakan seperti ini. Ada timbul penyakit kolera, Pulau Bali anterone. Orang susah terlalu, banyak sakit, banyak mati. Baik orang tua, muda, baik orang agung, kebanyakan yang mudarat. Sebab sakit terlalu keras, nyakiti, bikin celaka orang. Nah, dari rekaman teks Geguritan Tengah Jimbaran ini kita tahu bahwa di masa lampau wabah penyakit kolera ini mematikan banyak orang gitu. Dan wabah penyakit ini tidak hanya membencanai masyarakat pada umumnya, tetapi juga para keluarga raja gitu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi fakta teks ini menunjukkan bahwa di Bali penyakit kolera itu pernah mewabah dan banyak yang menjadi korbannya. Ketiga, ada satu karya yang berjudul Kidung Deret. Di dalam Kidung Deret ini mengisahkan peperangan yang terjadi antara kerajaan Mengwi dan beberapa wilayah kerajaan lainnya. Dan ternyata wabah ini sempat menghentikan perang gitu yang terjadi antara Mengwi dengan kerajaan lain seperti Payangan dan Gianyar. Nah, wabah ini diceritakan terjadi di wilayah Desa Sayan. Jadi tempatnya jelas disebutkan itu di Desa Sayan. Sayan itu dulu adalah bagian dari wilayah Mengwi. Ketika kerajaan Payangan menyerang dari utara dan Gianyar dari selatan, ternyata wilayah Desa Sayan ini sudah sepi gitu. Kenapa sepi? Karena waktu itu ada penyakit yang sedang mewabah. Sakit itu adalah disebut oleh masyarakat sakit gede gitu kan. Orang Bali kan biasa sakit gede ketika mengumpat gitu. Itu artinya dulu itu pernah menakutkan sakit gede itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, sakit gede itu sama dengan lepra. Iya. Ya, dan sempat juga ada orang gila yang mewabah gitu. Nah, rekaman teks ini menunjukkan yang kedua bahwa Bali pernah kena wabah gitu. Nah, yang ketiga sebagai fakta yang menguatkan itu ada teks Roga Sangaragumi. Ini memang menceritakan perihal tanda-tanda terjadinya bencana dan bahaya setiap bulannya begitu. Misalnya kalau sasih ke-6 itu ada bahaya, maka masyarakat di wilayah pesisir lah yang dominan akan terkena dampaknya. Masyarakat menggigil, kemudian demam, sehingga kemudian dengan cepat masalah itu sulit tertangani. Dan biasanya di Bali di tempat-tempat tertentu seperti di danau, gunung, dan laut itu diaturkan upacara. Nah, apa sebenarnya yang paling parah kalau seandainya wabah ini terjadi dalam jangka waktu yang lama? Kalau di Bali orang mati kan semoga saja kita doakan tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau di Italia dan Amerika itu jumlah orang yang meninggal dunia itu banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kita takutkan kalau pandemi ini berlangsung dalam waktu yang lama, secara kasat mata adalah orang semakin banyak kehilangan pekerjaan, apalagi sektor pariwisata. Iya, benar banget. Yang diutamakan itu ketenangan gitu. Orang berwisata itu kan mencari ketenangan. Dalam situasi ini Bali dengan panglima ekonomi wisatanya tentu lumpuh gitu kan.
Jadi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, yang paling menakutkan yang tak kasat mata itu sesungguhnya masyarakat kita kehilangan rasa percaya. Rasa percaya bahwa Tuhan sebagai pencipta dunia itu tidak mampu menangani virus ini. Itu kan ada sebagian masyarakat yang sudah tidak percaya lagi Tuhan mampu menyelesaikan ini kan. Itu yang fatal sesungguhnya. Yang kedua, orang itu kehilangan rasa percaya bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai cara terbaik untuk menyelamatkan rakyatnya. Yang ketiga, masyarakat tidak percaya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi saya ini yang paling parah gitu. Tidak percaya lagi bahwa temannya tidak apa-apa gitu. Kita menjadi paranoid terhadap sesama manusia, apalagi para medis yang bekerja setiap hari di masyarakat. Berpakaian medis saja sudah dicurigai membawa bibit penyakit, apalagi PMI, pekerja migran di Indonesia. Beda sekali tanggapan orang di masa ketika mereka jaya dengan sekarang. Dulu ketika ada PMI yang datang, masyarakat berbondong-bondong menjenguk, kemudian meminta oleh-oleh. Sekarang mereka ditakuti dan bahkan dicurigai menjadi penyebar virus dan bibit penyakit itu. Nah, kehilangan rasa kepercayaan ini adalah permasalahan yang paling, kalau bagi saya pribadi, paling menakutkan. Dan sastra menawarkan jalur skala dan diskala. Skalanya, kita mesti melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah, melakukan social distancing misalnya. Kalau di teks-teks sastra, kalau misalnya ada wabah penyakit, orang yang sakit itu di masa lampau tidak boleh memasuki kerajaan. Tujuannya apa? Ini disebutkan dalam sumber lontar Roge Sangaregumi. Tidak boleh orang yang sakit itu masuk ke wilayah kerajaan. Kenapa? Ini tujuannya untuk mencegah penyebaran virus itu dengan cepat. Kedua, melakukan jarak sosial. Ketiga, melakukan karantina. Jadi karantinanya uniknya di masa lampau biasanya dilakukan di kuburan. Kenapa? Kalau misalnya orang itu ternyata meninggal, proses pemakamannya bisa cepat. Yang kedua, secara niskala, secara religius, kalau dia sembuh dengan cara meminta bantuan kepada Dewi Durga yang kita yakini sebagai figur Dewi penyebar asal dari penyakit dan sekaligus juga penyembuh, maka setelah itu baru diberikan masuk ke wilayah kerajaan. Artinya, secara skala, teks-teks kita menawarkan alternatif social distancing juga, dan termasuk juga pembatasan orang-orang yang masuk. Jangan sampai di Bali kemudian kita melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, sementara di pintu-pintu masuk Bali melalui pelabuhan dan penerbangan itu masih aktif. Kan ini anehnya gitu. Di masa lampau sudah ada strategi untuk memutus penyebaran wabah dengan tidak memberikan seseorang masuk ke wilayah kerajaan. Maka di masa yang sekarang, ketika wabah juga kita alami, kearifan-kearifan ini bisa ditawarkan. Sekiranya seperti itu ya, Briguna ya. Iya, jadi hampir mirip ya antara seperti yang dibilang tadi, karantina wilayah dengan beberapa yang sudah pernah dilaksanakan di Bali pada saat ada wabah itu sendiri gitu ya, Briguna betul ya. Banget, berarti memang bisa dibilang bahwasannya nenek moyang kita sudah sangat cerdas dulu ya, Briguna ya. Iya. Ya, yang bisa menjadi inovasi untuk sekarang pelaksanaan untuk mencegah suatu wabah itu tersebar di suatu daerah seperti itu kiranya. Betul. Baik, Briguna, tadi kan sudah dibahas nih, itu dari segi skalanya seperti apa. Nah, sekarang kita beralih pada segi niskalanya sekiranya seperti apa itu, Briguna? Iya, perlu kita sadari bersama, Nanda dan para sahabat sekalian, bahwa keyakinan atas eksistensi dunia niskala di Bali itu tinggi sekali gitu ya. Jadi cara penanganan satu wabah itu juga mesti dilakukan melalui dua jalur ini, skala dan niskala. Skalanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita mesti mengikuti saran pemerintah untuk melakukan social distancing, termasuk melakukan pencegahan dengan penguatan antibodi dan pemakaian masker dan yang lain sebagainya. Nah, secara niskala di Bali, secara berkesadaran masyarakat Bali beberapa waktu yang lalu kan sudah
melakukan juga persembahan berupa nasi wong-wongan dengan berbagai Iya, kreativitasnya udah banget Beli Guna. agak viral juga itu kemarin kan. Nah itu tujuannya agar para buta kala atau energi-energi tak kasat mata yang cenderung destruktif dan menyakiti manusia itu bisa menjadi harmonis lagi. Dan semoga karena faktor inilah kemudian penyakit ini bisa segera tertangani begitu. Yang kedua, jalur-jalur niskala yang bisa kita lakukan kalau melihat peradaban, warisan peradaban batin masyarakat Bali ketika menghalau penyakit atau wabah. Di masa lampau, tikus itu terkenal mewabah. Mewabahnya bukan hanya pada sektor pertanian yang bisa merusak tanaman dan pangan gitu kan, tetapi mewabahnya juga karena penyakit pes gitu yang dibawa oleh tikus. Nah, di masa lampau penyakit ini tidak dihujat gitu dengan kata-kata yang kasar. Orang Bali itu meyakini buke ngopak aja bikul gitu. Nyansan bikul piso, nyansan ngeregade gitu istilah Balinya. Tidak boleh. Oleh sebab itu solusinya di masa lampau tikus ini dimuliakan dengan jero ketut gitu kan. Jadi tawarannya bukan dengan cara destruktif gitu, tapi cara mengharmoniskan. Nah, dengan cara yang sama, kalau berdasarkan teks-teks sastra yang kita warisi ya Nanda, salah satunya Roge Sang Aregumi, kalau misalnya terjadi wabah penyakit di Bali, pendeta kita itu memiliki peranan yang sangat besar. Para pendeta kita, karena beliaulah sebagai penjaga benteng rohani. Kalau misalnya terjadi wabah yang sangat besar, Pustaka Roge Sang Aregumi menyarankan agar para pendeta kita itu melakukan puja mantra berupa Tejastawa, kemudian Bayustawa dan Akasastawa. Virus ini kan tidak kelihatan. Maka dengan cara yang sama, cara mengundurkannya dari perspektif niskala juga melalui kekuatan mantra gitu. Mantra itu kan vibrasi pikiran yang dikeluarkan melalui kata-kata gitu. Jadi vibrasi-vibrasi yang positif itu justru juga mesti semakin banyak disebarluaskan ke masyarakat gitu. Dengan cara itulah kemudian kita semua berharap agar virus ini segera berlalu. Dan biasanya dalam tradisi Bali, Dewi Durga itu diyakini sekali beliau menjadi penyelamat gitu. Jadi jangan, khususnya yang beragama Hindu, jangan pernah lupa berdoa kepada Ibu Semesta yaitu Durga. Dan satu lagi yang penting adalah dalam menghadapi situasi pandemik berdasarkan teks-teks sastra kita mesti henang dan hening gitu. Henang itu artinya menata pikiran, dan hening itu artinya menjaga keseimbangan pikiran, kata-kata dan ucapan. Nah, dengan cara ini sebenarnya, dengan kesadaran ini, tanpa pemerintah dengan otoritasnya melakukan karantina wilayah, kitalah yang mesti sadar gitu untuk beraktivitas di rumah saja. Kalau mengacu pada teks-teks sastra, kita mesti memberata gitu, melakukan janji diri untuk bersama-sama mencegah wabah penyakit ini. Baik, Bu Igana, sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Berarti antara karantina di rumah atau di rumah aja itu hampir sama dengan kita sudah sampai sekarang pada di closing statement kita, dimana sebelum kita mengakhiri nih, Bu Igana, perbincangan kita yang sangat menarik pada pagi hari ini, saya ingin tahu dulu dari Bu Igana sendiri, apa sekiranya harapannya untuk Bali dan juga Indonesia setelah maupun saat wabah COVID ini sendiri merajalela sekiranya. Merajalela ya. Iya, soalnya mengganggu banget Bu Igana ya nggak sih? Ya, Nanda Semua kangen jadi pengen terhenti. ke kampus ya. Iya, kangen ke kampus, kangen ketemu teman-teman, jalan-jalan gitu Bu Igana sekiranya. Berarti kita sama. Iya. Jadi gini teman-teman, kita di Indonesia bukan sekali ini menghadapi wabah gitu ya. Sudah saatnya di samping pemerintah menerapkan berbagai kebijakan sesuai dengan otoritasnya, sudah saatnya kita juga
memanfaatkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia dan tersebar dari Sabang sampai Merauke berkontribusi untuk penanganan ini gitu. Di Bali kita memiliki warisan-warisan sastra, maka dengan warisan sastra itulah virus dan wabah ini kita tangani seperti itu. Dan kalau khusus di Bali, saya berharap cara untuk menangani wabah ini bisa kita lakukan dengan jalur skala dan niskala. Skalanya sekali lagi anjuran, saran, dan instruksi pemerintah mesti kita taati dengan sepenuh hati. Dan secara niskala sebagai bangsa yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka pendekatan dengan religius ini juga penting untuk kita lakukan. Kalau di Hindu di Bali dan henti-hentinya kita memuja Dewi Durga yang kita yakini sebagai sumber wisaya dan sekaligus juga amerta untuk mengobati yang sakit dan terkena wabah ini. Satu lagi Nanda, kita seringkali memusuhi malam gitu ya. Padahal malam itu adalah perantara menuju pagi ya. Jadi akan ada fajar baru pasca kegelapan menimpa kita. Saya yakin pasca wabah COVID-19 ini kesadaran terhadap kesehatan itu akan tumbuh dan mekar dengan sendirinya di lubuk hati masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya. Dan semoga itu bisa segera terwujud. Iya, terima kasih Briguna, dan Astungkara, apa yang kita harapkan bersama untuk menjadi lebih baik akan terwujud segera setelah wabah ini ya. Baik, sekiranya demikian Briguna perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Briguna yang sudah sangat luar biasa sekali memberikan pemaparannya untuk kita semua. Dan teman-teman sebagai pendengar podcast kita yang setia, demikianlah tadi pembahasan kita terkait dengan sipeng atau nyepi sipeng itu sendiri. Semoga informasi kita yang kita paparkan saat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan pesan terakhir, jangan lupa untuk teman-teman selalu melaksanakan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja, melakukan physical distancing atau jaga jarak, dan selalu mengamalkan. Terima kasih kepada Briguna yang sudah mau nyempetin waktunya untuk diskusi dengan kita kali ini di podcastnya BMPM Universitas Udayana. Dan semoga apa yang sudah dibicarakan tadi dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan pendengar podcast. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kami. Dan jangan lupa jaga jarak dan ikuti aturan pemerintah ya guys. Ikuti terus podcast Lascarya di episode selanjutnya. Lascarya, semangat berdiskusi, Selasa berbudaya. Stay safe guys dan see you.